Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kehidupan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Kalian tahu gak sih Jepang itu terletak di mana? Jepang itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dia salah satu negara kepulauan juga. Kemudian letak Jepang di sini. Seperti peta di sebelah ini, kita bisa lihat bahwa Jepang itu berdekatan dengan Korea dan di sebelah kanannya itu adalah Samudra Pasifik. Kalian tahu nggak kira-kira bahasa Jepang yang kalian tahu itu apa aja gitu? Ayo, apa ayo? Ya, benar sekali. Ohayo, apa ayo? Ohayo itu selamat pagi. Jadi, ayo bareng-bareng ayo kita mengucapkan salam dalam bahasa Jepang ya. Yang pertama, ohayo. Ayo. 1, 2, 3. Ohayo gozaimasu. Pembelajaran hari ini memiliki dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui pengkajian literatur dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, melalui analisis permasalahan, siswa dapat mengidentifikasi peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial, ekonomi, militer, budaya, dan pendidikan. Ada yang tahu nggak di sini berapa lama Jepang menguasai Indonesia? Ayo, ada berapa? Ayo. Ya, betul sekali, 3,5 tahun. Jepang menduduki Indonesia ini sejak diserahkannya Indonesia dan menyerahnya Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu dengan menyerah tanpa syarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Pada awalnya, Jepang ini sangat-sangat disambut baik oleh warga Indonesia. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ini menganggap bahwa Jepang adalah penyelamat mereka dari jeratan penjajah Belanda. Kemudian, Jepang juga memberikan treatment khusus kepada rakyat Indonesia dengan beberapa contohnya, yaitu dengan memperbolehkan bendera Indonesia berkibar dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam proses pembelajaran atau sehari-hari selain bahasa Jepang. Selain itu, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan pada saat upacara. Triple line yang diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia supaya image Jepang di mata rakyat Indonesia menjadi baik adalah dibentuknya berbagai organisasi yang pada saat masa Hindia Belanda itu dilarang. Jadi rakyat Indonesia pada saat itu menganggap Jepang adalah penyelamatnya dan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda pada saat itu. Selanjutnya, kita berpindah ke organisasi-organisasi apa saja yang didirikan oleh Jepang pada saat itu. Yang pertama adalah didirikannya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, atau juga Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUMI. Majelis ini adalah organisasi pertama Islam yang didirikan oleh Jepang. Organisasi Islam ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi kedua yang didirikan oleh Jepang yaitu Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini berfokus pada semi militer di mana rakyat itu dipersenjatai dan dilatih supaya bisa bertempur di medan perang. Organisasi ini didirikan oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta,
Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya adalah Jawa Hakokai. Jawa Hakokai atau dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini seperti namanya itu beranggotakan orang-orang Jawa yang didirikan pada tanggal 8 Januari 1944. Meskipun organisasi ini adalah khusus Jawa, orang-orang Jawa, namun pimpinannya merupakan pejabat Jepang. Strategi lain dari Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan diserukannya suatu propaganda. Apa yo? Propaganda yang paling terkenal yang dibuat oleh Jepang. Ayo, siapa yang tahu propaganda apa itu? Ya, betul sekali, yaitu propaganda 3A. Apa saja itu 3A? Yaitu yang pertama, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Jadi dalam propaganda 3A ini itu seperti bunyinya dijelaskan bahwa Jepang itu sebagai suatu harapan baru untuk Asia. Setelah Jepang berhasil mendapat simpati rakyat Indonesia, Jepang mulai menunjukkan bisa dibilang wajah aslinya. Karena apa? Karena memang tujuan Jepang untuk menjajah Indonesia adalah untuk mencari tenaga yang digunakan, tenaga dan bahan baku perang. Adapun beberapa hal yang sangat terkenal dengan kekejian Jepang. Kalian tahu apa yang paling menjadi ciri khas dari pendudukan Jepang di Indonesia ini? Ya, betul sekali, Romusa. Romusa atau dikenal dengan kerja paksa. Pada saat pendudukan Jepang ini, rakyat Indonesia ini dipaksa untuk bekerja dengan sukarela, tanpa dibayar, tanpa dipedulikan makanannya, dan dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka tetap dipaksa untuk terus bekerja demi Jepang gitu. Selain itu, pada saat itu juga Jepang ini juga dikenal dengan kejahatan seksualnya terhadap wanita. Karena apa? Pada saat pendudukan Jepang yang masanya ini relatif singkat ya, 3,5 tahun, tapi jika kita lihat dari saksi-saksi yang masih hidup, itu beliau menerangkan bahwa pada saat pendudukan Jepang ini sangat sengsara dibandingkan dengan penjajahan Hindia Belanda pada masa sebelumnya. Jepang ini juga dikenal sangat bengis terhadap wanita dan anak-anak, terutama karena memang basicnya yang datang menjajah di Indonesia ini bukan pejabat atau orang-orang yang berkepentingan. Ya, memang benar ada beberapa pejabat, tapi mayoritas adalah tentara yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga, yang otomatis memiliki sesuatu hasrat yang terpendam, dan itu mengakibatkan pada masa itu banyak tentara yang melakukan kejahatan seksual kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Kemudian, sejalan dengan visi misi dan tujuan Jepang ke Indonesia untuk mencari tenaga dan bahan baku untuk perang, pada masa pendudukan Jepang ini, Jepang juga mendirikan berbagai organisasi dan barisan-barisan pemuda ataupun rakyat Indonesia yang dilatih demi kepentingan perang. Adapun beberapa organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang antara lain, yang pertama adalah Seinindan atau Barisan Pemuda. Organisasi ini atau barisan ini berisikan pemuda yang berusia antara 14 sampai 22 tahun yang dilatih dan dipersenjatai dengan senjata. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah Keibodan atau
yang berarti barisan pembantu polisi. Barisan ini beranggotakan pemuda yang berusia antara 26 tahun hingga 35 tahun. Selanjutnya adalah heiho atau prajurit pembantu prajurit Jepang. Anggota-anggota heiho ini ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga anggota heiho ini banyak yang dikerahkan langsung ke medan pertempuran. Yang keempat adalah peta atau pembela tanah air. Peta ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah bagian masing-masing pada saat itu. Yang kelima adalah Fujinkai atau barisan perhimpunan wanita. Tidak hanya laki-laki yang dipersenjatai dan dilatih oleh Jepang pada saat itu, tetapi wanita atau perempuan juga dilatih dan dipersenjatai dengan senjata. Dan banyak organisasi-organisasi lainnya seperti Suishintai, barisan pelotol, Chibakutai, barisan berani mati, Shinentai, barisan murid sekolah dasar. Bahkan siswa-siswa sekolah dasar pun dilatih untuk bisa apabila memang terjadi kondisi darurat bisa diterjunkan langsung ke medan perang. Kemudian ada lagi yang sejenis sekolah itu yaitu Gakukotai, barisan murid sekolah dan lanjutan, dan terakhir adalah Hizbullah atau organisasi pemuda Islam yang dididik secara militer. Biasanya ini itu diurus dan dikelola di pondok pesantren yang pada saat pendudukan Jepang, pondok pesantren itu berkembang dengan pesat seperti itu. Jepang pada saat itu seperti benar-benar mendapatkan kepercayaan dan simpati sekaligus respect dari rakyat Indonesia. Seperti beberapa hal yang saya jelaskan sebelumnya, adanya propaganda 3A, dan ada lagi satu hal yang menjadi salah satu cara Jepang untuk mengambil simpati dari rakyat Indonesia, yaitu adanya doktrin Hakoichio. Apa itu doktrin Hakoichio? Doktrin ini merupakan slogan persaudaraan yang menganggap Jepang sebagai saudara tua dan Indonesia adalah saudara muda, yang mana berarti saudara muda itu harus berbakti kepada saudara tua. Cukup menarik bukan bahwa permainan psikologi itu bisa mendapatkan simpati, rasa kepercayaan seseorang jika kita bisa mempermainkan psikologi seseorang dengan sangat bagus dan terampil seperti yang dilakukan Jepang. Selanjutnya adalah setelah beberapa hal tadi itu di bidang sosial, adanya organisasi-organisasi, dan kemudian di bidang militer dengan adanya beberapa barisan-barisan yang dibentuk oleh Jepang tadi, kita selanjutnya akan berpindah ke bidang pendidikan, yaitu pada masa itu Jepang membagi pendidikan di Indonesia ini menjadi 4 jenjang. Yang pertama adalah sekolah rakyat dengan nama Jepangnya adalah Kokumin Gakko. Sekolah ini berlangsung selama 6 tahun yang kemudian bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya yang bernama Shotochu Gakko. Shotochu Gakko ini berlangsung selama 3 tahun yang kemudian bisa dilanjutkan lagi ke Kotochu Gakko. Jenjang ketiga ini itu juga sama seperti jenjang yang sebelumnya berlangsung selama 3 tahun. Apabila selesai lulus dan dinyatakan lulus dari Kotochu Gakko ini, itu rakyat Indonesia bisa melanjutkan ke sekolah kejuruan. Tidak hanya sekolah, pada masa pendudukan Jepang itu perguruan tinggi itu disediakan oleh Jepang dan mudah diakses oleh rakyat Indonesia. Adapun beberapa
sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Kedokteran yang bernama Ika Daigaku yang berlokasi di Jakarta. Kemudian Sekolah Teknik Tinggi atau nama lainnya adalah Kyogo Daigaku yang berada di Bandung, dan kemudian ada Sekolah Tinggi Pamong Praja atau Kenkoku Gakuin. Yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Sejalan dengan tujuan Jepang di Indonesia itu adalah untuk mencari tenaga perang. Pada saat sekolah pun para siswa itu dididik secara militer seperti latihan LBP, baris berbaris, bagaimana caranya bersikap dengan tegap, posturnya, dan cara menghormati atasan atau lain sebagainya. Dan selama itu juga siswa memiliki beberapa kewajiban, antara lain siswa wajib mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dikarenakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian seikiri. Apa yuk? Ada yang tahu nggak seikiri itu apa? Ayo, apa? Ya, betul sekali. Kalian itu memang pintar-pintar ya. Terharu saya. Jadi seikiri adalah membungkuk ke arah barat. Seperti orang Jepang biasanya membungkuk ke arah barat. Hal itu dilakukan untuk menghormati Kaisar Jepang, kemudian menyanyikan lagu Kimigayo. Lagu Kimigayo ini merupakan lagu kebangsaan dari Jepang. Hal lain adalah melakukan Taiso atau senam Jepang. Dikarenakan memang basicnya adalah militer, pendidikan militer, jadi para siswa itu dibentuk supaya memiliki tubuh yang bugar. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pembelajaran dilakukan terlebih dahulu Taiso, yang kemudian adalah kerja bakti wajib. Kerja bakti ini biasanya dilakukan di barak-barak militer gitu, bersih-bersih gitu. Yang terakhir adalah menghormati dan mempelajari budaya Jepang. Kan kita semua tahu bahwa di dunia ini semua hal memiliki dua sisi, satu sisi hitam dan satu sisi putih, seperti yin dan yang. Selalu ada keselarasan di sana. Meskipun Jepang terkenal sadis dengan segala macam siksaannya dan apapun itu, pada masa Jepang ini salah satu hal yang baik yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu adalah menghilangkan diskriminasi pada bidang pendidikan. Karena kita tahu bahwa pada masa Belanda itu pendidikan itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang bangsawan ataupun orang-orang yang memiliki kuasa dan uang yang banyak. Namun pada masa pendudukan Jepang ini segala golongan sosial, strata sosial di Indonesia ini bisa dengan sama dan sejajar bisa mengakses pendidikan. Kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau memberikan suatu refleksi ataupun apa sih nilai yang bisa kita ambil dari pendudukan Jepang ini? Ya, terima kasih. Seperti yang kalian jelaskan bahwa lewat pendudukan Jepang ini kita belajar bahwa penjajahan tidak hanya bisa dilakukan oleh negara barat, tapi namun juga bisa dilakukan oleh negara Asia, yang mana pada masa itu Asia itu dipandang sebagai negara timur yang lemah. Dan pada masa pendudukan Jepang ini kita juga harus berterima kasih kepada Jepang, karena kalian tahu nggak, sistem jenjang pendidikan pada era masa ini di Indonesia itu SD, SMP, SMA atau SMK itu berawal dari Jepang dan kita pakai sampai sekarang. Jadi ya benar, memang praktek penjajahan itu tidak dibenarkan, namun dalam proses penjajahan pun ada segi baik yang bisa kita ambil. Salah satunya contoh dari pendudukan Jepang ini yaitu sistem pendidikan, sistem jenjang pendidikan yang kita terapkan pada masa ini adalah warisan dari pendudukan Jepang. Sekian penjelasan dari pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, saya
undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan sampai pandemi ini berakhir, dan sampai jumpa.